Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, Teman-teman sekalian yang masih belum eh, yang berhalangan ikut mata kuliah PBO barusan ya. Eh, Pertemuan kali ini saya isi dengan melalui video. Itu aja kali ya. Saya isi melalui penjelasan melalui video yang akan saya upload di e-learning kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti mata kuliah yang saya jelaskan sekarang. Mungkin saya nggak akan eh, panjang lebar banyak seperti itu mengenai materi pertemuan satu ini. Yang pasti barusan yang sudah saya laksanakan dengan teman-teman yang lain, saya mengadakan pertemuan offline, di mana pertemuan offline itu saya isi dengan perkenalan dan kontrak kuliah itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi intinya di PBU itu kita akan mempelajari ya, kita akan lebih mempelajari mengenai eh, komponen-komponen komponen-komponen pemrograman berorientasi objek yang berdasarkan objek itu kayak gitu teman-teman sekalian ya. Jadi komponennya apa ada apa saja gitu, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, di pertemuan ini kita akan mengenal mengenai dasar PBO. Itu seperti itu dan kontrak kuliah. Mekanisme kontrak kuliah seperti apa. Nah, terus rule perkuliahan yang akan kita lalui selama 14 pertemuan dalam satu semester ini intinya. Yang pertama rule perkuliahan yaitu ada absensi ya, kehadiran dilihat dari hasil input mahasiswa di e-learning atau offline di lab itu seperti itu. Jadi teman-teman sekalian silakan yang berhalangan bisa tonton video ini dan juga bisa absen di e-learning. Jadi apabila ada diperlukan maka akan kita buat live session ya, kuliah dilaksanakan menggunakan Google Meet atau Timeline. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, juga akan diadakan kuliah offline. Kita kuliah offline tetap jalan. Jangka waktu pengumpulan tugas itu kurang lebih 5 sampai 4 sampai 5 hari. Saling menghargai dan berkata sopan itu pasti perlu. Koreksi UTS atau UAS maksimal 2 kali 24 jam. Jadi seperti itu komponennya. Terus tolong juga dijaga koordinasi ya teman-teman sekalian ya, koordinasi di sini kalau misalkan teman-teman ada kendala atau seperti apa, tolong dikabarin saya. Dan tadi sudah membentuk ketua kelas ya teman-teman ya. Tadi di kelas offline-nya kita sudah membentuk ketua kelas di kelas BBU itu yang terpilih yaitu Mas Vito ya. Mas Vito. Mas Vito itu udah terpilih sebagai ketua kelas di mana dia itu sebagai ketua kelas di PBO itu dia itu menjembatani antara saya dengan teman-teman sekalian seperti itu koordinasinya itu seperti itu. Nomornya Mas Vito mungkin sudah ada di grup, jadi teman-teman bisa save satu-satu. Kalau misalkan ada kendala apa-apa, bisa koordinasi dengan Mas Vito atau saya, itu seperti itu. Dan Mas Vito nanti juga akan menginfokan ke saya, itu seperti itu. Nah, terus studi assessment metode pembelajaran yang kita laluin apa aja, seperti apa, dan bagaimana, seperti itu. Yang pertama yaitu kita memulai perkuliahan atau pembelajarannya model diskusi ya teman-teman ya, diskusi materi seperti itu. Jadi materi-materi PBO apa aja yang akan kita bahas. Nah, terus ada praktek di lab, kelompok atau individu seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar kelompok ataupun individu dan dikoordinasikan dengan saya atau dengan teman-teman yang lain itu seperti itu metode assessment metodenya atau metode pembelajarannya. Terus studi kasus struktur pemrograman. Nah, itu studi kasusnya seperti apa gitu. Dalam pertemuan setiap pertemuan studi kasusnya apa dan bagaimana cara menjawab atau menyelesaikan kasus tersebut. Terus di situ ada kuis dan tugas gitu. Kuis dan tugas itu bersifat individu dan kelompok. Saya akan lihat rasionya teman-teman sekalian nanti. Kira-kira akan saya kasih individu atau kelompok seperti itu.
Karena di kelas saya, di kelas PBO ini, tadi saya sudah cek satu-satu, ada yang lulusan diploma 3, ada yang SMA, ada macam-macam, ada yang SMK seperti itu. Meskipun SMA atau SMK jangan berkecil hati ya, tetap semangat seperti itu. Itu seperti itu. Terus nanti ada UTS, terus ada UAS. Itu seperti itu. Terus aturannya ya di situ ada tugas, ya ada tugas teman-teman sekalian. Tugas itu bisa berbentuk project ya, dari subbab atau sub pertemuan 1, 2, 3 nanti dibikin tugas, mungkin dibikin tugas ya nanti kita lihat seperti itu. Terus ada tugas pemrograman kasus objek seperti itu. Nah di tugas ini saya bagi dua kayak gitu, ada tugas biasa, ada tugas sedang ringan. Nah, tugas biasa itu kita merepresentasikan dari objek-objek atau materi-materi yang sudah saya bahas, tapi teman-teman itu jawab, itu seperti itu. Nah, tugas sedang teman-teman itu mengembangkan dari materi yang saya kasih. Jadi materi yang saya kasih kemudian kembangkan dengan objek yang berbeda, bisa juga dengan ini dengan apa? Dengan komponen-komponen yang tambahan seperti itu. Misalkan ada pembahasan array. Ada array satu dimensi, ada dua dimensi, terus ada objek yang dibahas dalam array. Objek yang dibahas dalam array itu teman-teman representasikan ke dalam bentuk tugas. Kayak gitu. Objeknya dibedakan, terus penyelesaiannya teman-teman bisa juga digabung antara array satu dimensi, dua dimensi. Kayak gitu. Evaluasi ya ada UAS, ada UTS, ada tugas. UAS itu ada 45% penilaiannya, ada UTS 35, ada tugas 20%. Nah, kehadiran minimal ya, maksimal itu 5 kali nggak hadir untuk absensi ya. Baru itu diikutin 3 kali nggak hadir, baru itu lebih dari 3 kali nggak boleh ikut UTS. UAS pun juga seperti itu. Terus outline di sini yaitu mata kuliah yang akan kita pelajarin selama 1 semester seperti itu. Ada pertemuan 1 yaitu perkenalan kontrak perkuliahan. Ada pertemuan 2 komponen PBO dan Java instalasi NetBeans seperti apa. Terus ada variabel dan tipe data itu akan dibahas di pertemuan 3. Terus ada OP seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada UTS. Di pertemuan 14 kita akan membahas mengenai polimorfisme. Nah, OOP apa sih? Object Oriented Pemrograman atau yang dikenal dengan bahasa pemrograman orientasi objek. Teknik pemrograman orientasi objek. Jadi komponen-komponen pemrograman yang berdasarkan objek yang itu yang akan kita pelajari teman-teman. Nah, teori dasarnya apa aja, direpresentasikan dalam bentuk apa pemrogramannya yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kita akan menggunakan NetBeans ya teman-teman ya, NetBeans. Teman-teman kalau nggak punya software bisa di UPT atau bisa download, nanti bisa tanya teman-temannya. Udah sebagian sudah saya kasih tahu minta program di UPT. Itu bisa di-share, dibikinkan di Google Google Drive seperti itu biar bisa di-share. NetBeans apa? Aplikasi editor ya atau IDE yang menyediakan kontrol visual dalam pemrograman desktop. Jadi PBO itu kita merepresentasikan dalam bentuk pemrograman desktop menggunakan NetBeans. NetBeans itu mempunyai SDK ya berupa Java ya, platform dasar Java yang digunakan dalam mekanisme kode-kode program itu seperti itu. Terus aturan dasar programan ya, aturan di NetBeans itu ada case sensitif, kurva kurung, komentator, titik koma. Ini nanti akan dibahas di tipe-tipe data, juga komponen-komponen juga akan lebih detail. Terus contoh sederhana yang ada di NetBeans itu, contoh sederhananya ada public class. Nah, misalkan public class pertemuan 1 gitu kayak gitu. Nah, jadi di NetBeans itu bisa misalkan bikin judul misalkan pertemuan 1 kayak gitu.
Nanti dia itu akan mengenerate kelas pertemuan satu kayak gitu. Nah, kelas pertemuan satu itu ada apa aja objeknya kayak gitu. Nah, di situ ada public static void main kayak gitu. Terus ada ada print out. Nah, dari A, B, C itu apa aja? Nah, kita bisa ada keyword public kayak gitu. Jadi ada keyword public yang memanggil variabel yang digunakan sebagai program ya. Example keyword class yang menyatakan sebuah atribut dan fungsi ada di dalamnya. Kelas pertama pertemuan pertama misalkan. Kelas mengendalikan pertama kali. Di pengendali yang pertama kali compiler bikin kayak gitu. Jadi si NetBeans ataupun Java dia itu akan meng-create sebuah kelas, sebuah topik yang dibikin seperti itu, yang di-generate itu kelas pertemuan satu kayak gitu. Itu adalah keyword public. Terus ada metode ya. Metode itu seperti yang ini, metode. Nah, ini adalah metode public static void. Itu adalah metode. Metode itu berfungsi untuk menjelaskan sebuah aksi kayak gitu ya. Sebuah prosedur yang di dalamnya ada metode main, statis atau kosong. Jadi metode main ini, metode main yang ada kayak gitu, yang kosong, yang dibikin, yang di generate pertama kali itu kayak gitu. Terus ada pesan ya, baris ini menampilkan pesan. Siap belajar Java misalkan. Sistem isi kelas out object print cetak. Jadi dia itu akan mencetak sebuah objek yang dipakai. Jadi misalkan diurut itu yang pertama di generate kelasnya dulu, terus ada metode ya kayak gitu, ada metode, terus ada pesan. Pesan dari metode itu apa aja? Itu yang akan kita pelajarin dalam PBO. Nanti kita dalam kelas itu ada objeknya apa aja kayak gitu. Terus dari objek itu dibikin metode seperti apa, terus dipanggil gitu. Itu dasar-dasar yang perlu diperhatikan untuk pemrograman PBO. Terus tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami logika berpikir komputer, itu pasti prinsip-prinsip kerja berbasis objek, terus memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan kayak gitu. Mata kuliah PBO dimaksud untuk meningkatkan kemampuan dan merancang konsep dasar pemrograman. Itu seperti itu teman-teman sekalian ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf di pertemuan ini karena pertemuan ini singkat ya di pertemuan pertama. Kalau tadi saya jelaskan panjang lebar yang di pertemuan offline karena pertemuan online, jadi saya singkat di pertemuannya. Kita bertemu di pertemuan minggu depan. Kalau pertemuan minggu depan saya akan maksimalkan sediakan fasilitas Zoom atau online kayak gitu di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.